Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sinar? Alhamdulillah sehat, Bu. Tetapi ada sedikit masalah yang saya hadapi di kelas ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu. Di kelas saya itu ada anak saya itu yang malas sekali ke sekolah, Bu. Kelas berapa, Bu? Kelas 3, Bu. Apa harapan Ibu dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Oh iya, Bu. Jadi masalahnya tadi Ibu sampaikan bahwa ada siswa yang malas ke sekolah. Biasanya ke sekolah dalam 1 minggu berapa kali, Bu? Dalam seminggu itu biasanya hanya 2 hari seminggu, Bu, dia hadir ke sekolah. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab sehingga siswa Ibu malas ke sekolah? Ya, Bu, jadi sebenarnya saya sudah menanyakan ke temannya. Saya menanyakan ke temannya itu kemana Haikal ini sehingga dia tidak pernah ke sekolah, Bu. Tapi ternyata jawaban dari temannya itu mengatakan bahwa Haikal ini sering pergi memulung, Bu. Oh, itu penyebabnya sampai Haikal malas ke sekolah. Dari pengamatan ini Ibu, apa Ibu sudah melakukan langkah? Iya, Bu. Itu tadi saya kalau di sekolah itu kan biasanya saya menerapkan pembelajaran itu supaya lebih menarik, supaya anak itu bersemangat ke sekolahnya itu. Saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan berusaha untuk belajar sambil bermain, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira apa harapan Ibu untuk murid ini, Haikal? Jadi harapan saya itu, Bu, saya berharap agar murid ini bisa aktif ke sekolah kembali agar dia tidak tertinggal mata pelajarannya, Bu. Oh iya. Kalau begitu, apa ada langkah yang ingin Ibu lakukan untuk bagaimana supaya Haikal ini bisa aktif ke sekolah? Ya, Bu, jadi langkah selanjutnya yang akan saya ambil yaitu saya akan berkunjung ke rumah orang tua siswa. Seperti itu, Bu. Melakukan kunjungan ya, Bu, ke rumah orang tuanya. Iya, Bu. Selain itu, apa ada lagi yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi si Haikal agar bisa aktif ke sekolah? Ya, Bu, saya kalau misalnya anak ini datang ke sekolah, saya akan berbicara dengan Haikal dan memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, Bu. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk melakukan atau mengatasi langkah masalah Ibu ini? Jadi saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu? Ya, insya Allah saya akan berkunjung ke rumah orang tua siswa ini 2 hari ke depannya, Bu, insya Allah.
Oh iya, Bu. Jadi langkah yang ingin Ibu lakukan itu menurut saya sudah tepat dengan melakukan kunjungan ke rumahnya, mencari tahu penyebab yang sebenarnya sehingga Haikal ini bisa malas ke sekolah. Dan mungkin Ibu juga bisa memberikan nasihat atau agar dia bisa aktif ke sekolah dan minta juga dukungan dari keluarga ya Bu, itu sudah tepat menurut saya. Kira-kira komitmen Ibu apa? Jadi komitmen saya yaitu saya akan berkunjung ke rumah orang tua siswa itu dan akan memperbaiki komunikasi antara saya dengan orang tua siswa tersebut. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi setiap Haikal tidak hadir mungkin bisa melakukan kunjungan sesering mungkin. Iya, Bu. Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tidak ada, Bu. Baik Bu, semoga rencana yang Ibu akan lakukan bisa berjalan dengan baik, bisa lancar, Haikal ini bisa kembali aktif ke sekolah. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan kita hari ini? Ya Bu, alhamdulillah dengan adanya percakapan ini, perasaan saya menjadi lega Bu karena bisa bercerita dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, kalau Ibu merasa senang, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita bisa berbagi cerita di lain kesempatan ya Bu. Mungkin ada lagi hal yang ingin disampaikan Bu? Alhamdulillah sudah tidak ada Bu. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup juga. Terima kasih banyak atas waktunya untuk berbagi cerita. Kalau begitu saya izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil refleksi diri saya sebagai coach, yang pertama, selama melakukan percakapan dengan coach, saya berkomunikasi dengan baik. Kemudian saya mendengarkan cerita coach dengan baik dan alur percakapan saya sesuai dengan alur Tirta. Yang masih perlu saya perbaiki dalam percakapan coaching adalah bahasa bahasa yang saya gunakan, kemudian menguasai konsep dari permasalahan coaching. Kemudian presensi saya menjaga fokus saya untuk tetap fokus mendengarkan cerita dari coach. Saya berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi saya. Apa yang saya ingin lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, saya akan berusaha memahami alur percakapan sesuai dengan alur Tirta, dan saya ingin meningkatkan pemahaman saya agar saya bisa melakukan percakapan yang lebih baik lagi ke depannya. Menurut Koci, setelah saya bertanya tadi tentang perasaan, alhamdulillah Koci merasa senang dengan
percakapan yang kami lakukan. Demikian refleksi dari saya. Langsung maki lagi kita. Langsung maki sebagai coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Cuman ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu. Di sekolah saya itu di kelas kalau saya mengajar kelas 3 itu jumlah siswanya padat, ada 30 orang. Kemudian di kelas itu didominasi anak laki-laki. Ada siswa saya ini yang sangat aktif, hiperaktif ya. Dia tidak bisa tenang. Kadang lari-lari ke sini, kemudian kadang mengganggu juga temannya. Itu yang saya hadapi, Bu. Iya, ya. Jadi karena siswanya Ibu Luli terlalu banyak di kelas 3 ini sehingga ada masalah yang dihadapi, termasuk ada anak yang hiperaktif ya, Bu, di kelasnya. Iya, Bu. Iya. Seperti itu. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Kemudian di pengamatan yang Ibu lakukan, kira-kira apa yang menyebabkan anak ini sehingga dia tidak fokus dalam pembelajaran, Bu? Kalau menurut saya, Bu, anak ini masih punya keinginan untuk selalu bermain. Kemudian ini anak memang sangat-sangat aktif. Bahkan saya selalu menasihati, menegur bahwa sekarang kita waktunya belajar. Tapi kadang kalau ditegur diam, tapi sebentar kembali lagi berulang. Iya, Bu. Jadi itu memang risiko kita yang mengajar di SD, Bu, apalagi kalau kita mengajar di kelas rendah ya, Bu. Nah, kira-kira dari permasalahan ini, apa kira-kira langkah yang Ibu akan lakukan ini, Bu? Jadi langkah yang saya akan lakukan, Bu, saya ingin melakukan pembelajaran dengan menerapkan metode-metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian saya akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing murid. Kemudian saya juga ingin mengintegrasikan pembelajaran KSE di dalamnya agar kesadaran diri ini anak pada diri anak ini ada. Ya, apa yang Ibu akan lakukan ini sangat bagus, Bu, karena Ibu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga akan menerapkan pembelajaran KSE di kelas agar siswa ini bisa sadar atau menimbulkan kesadaran diri pada anak tersebut ya, Bu. Kemudian apakah ada langkah lain selain yang Ibu sampaikan tadi? Saya rasa cuman itu, Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu ini? Kalau yang ingin membantu, Bu, saya rasa siswa yang lain agar
bisa lebih fokus pada saat pembelajaran, supaya tidak terpancing anak-anak yang hiperaktif ini. Kira-kira rencana Ibu ini kapan Ibu akan lakukan? Insya Allah di pertemuan berikutnya, Bu, saya akan menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya ini saya terapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Kemudian saya ingin menerapkan metode-metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ya, Bu. Jadi bagus sekali apa yang Ibu akan Jaringan tak kapan terputus kita di Surata. Jadi komitmen seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Jadi komitmen, Bu, saya berkomitmen akan selalu menerapkan pembelajaran diferensiasi dan mengintegrasikan KSE setiap di pembelajaran saya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Alhamdulillah, perasaan saya merasa lega, kemudian senang bisa berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan respon yang baik dari Ibu. Ya, alhamdulillah kalau perasaan Ibu senang pada saat melakukan percakapan ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan percakapan di lain waktu lagi ya, Bu. Apakah Ya, Bu. ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oh, kalau begitu kita akhiri saja percakapan ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan untuk rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya pamit dulu, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih Assalamualaikum. banyak atas waktunya. Iya, Bu, sama-sama. Ya, baiklah, saya akan membacakan hasil refleksi dari percakapan tadi dengan Ibu Mulyani. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi, yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah sudah melakukan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci dan apa yang disampaikan tadi sudah terlihat dengan menggunakan alur tirta dan dijelaskan dengan baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang masih perlu ditingkatkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali permasalahan yang ada untuk mempermudah penjelasannya. Kemudian, yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam kondisi fokus atau kehadiran penuh adalah fokus pada proses coaching yang sudah dijadwalkan. Kemudian, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah terus belajar dan melihat kembali video tentang percakapan yang menggunakan alur tirta di LMS agar saya dapat lebih baik lagi ke depannya. Kemudian umpan balik dari Koci adalah setelah melakukan coaching bersama dengan Ibu Mulyani tadi, dia merasa senang
dan bahagia karena apa yang menjadi permasalahan di kelasnya mendapatkan solusi. Demikian refleksi saya, percakapan yang saya lakukan antara Ibu Mulyani.